Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Sabilah dan sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, Ibu Nani beserta keluarga besarnya dan kita semua lah ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita semua. Allah hinggakan kita ke Ramadan semoga dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat, halaman 327. Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, namanya Zainab binti Abi Jahash radhiyallahu anha. Gelarnya Al-Awwahah beliau ini. Wanita yang khusyuk dan rendah hati lebih tepatnya, rendah hati. Kalau kepada Allah rendah diri, kalau pada sesama rendah hati. Namanya, beliau bernama Ummul Mukminin, ini gelarnya masih ya. Dia adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Zainab binti Jahash ibn Ri'ab ibn Ya'mar.
seorang sahabiah yang utama. Beliau menghimpun keutamaan dari berbagai arah. Beliau meraih kemuliaan dari segala sisinya. Kelebihannya berbilang dan keutamaannya banyak. Nama aslinya adalah Barroh. Nama aslinya adalah Barroh. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantinya menjadi Zainab. Jadi mengganti nama itu di masa Nabi kita Muhammad SAW itu biasa. Apalagi kalau arti dari nama itu kurang bagus, ya. Itu biasanya oleh Nabi diganti. Makanya tidak kurang, kalau yang sependek yang saya pernah belajar ya, tidak kurang dari 600 sahabat namanya diganti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya artinya kurang bagus atau tidak bagus diganti dengan nama yang artinya bagus. Nasabnya sekarang, garis keturunannya ya. Ibundanya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib. Berarti masih kerabat, masih sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ibundanya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib. Ayahanda Nabi juga putranya Abdul Muttalib. Berarti ya siapa ini, sepupu ya, masih sepupu. Berarti boleh nggak menikahi sepupu? Boleh, menikahi sepupu boleh. Sepupu itu bukan mahram. Walaupun sepupu dari jalur ayah, sepupu laki-laki dari jalur ayah, itu bisa jadi wali. Wali nikah bisa, karena dia merupakan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya ayah. Itu bisa. Gak wali nikah bisa. Oh, di nikah juga bisa. Jadi walaupun bisa jadi wali, tapi bisa jadi suaminya juga bisa. Allahu Akbar. Jadi sepupu boleh nikah ya. Ini contohnya adalah pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Abi Jahash radhiyallahu anha. Beliau adalah sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ibunda beliau Umaymah radhiyallahu anha. Umaymah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha itu adalah bibi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sepupunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Boleh. Jadi anak ibu yang pertama sama anak. Kalau laki-laki sama laki-laki nggak boleh kan? Nggak boleh. Bukan, maksudnya kalau kakak beradiknya itu laki-laki. Mau main pedang-pedangan apa ya? Ya, enggak. Ya, saya paham. Enggak, saya mau terangkan dulu. Bu Maulana kan punya anak pertama, anak kedua gitu ya. Cucu dari anak pertama sama cucu dari anak kedua nikah. Laki perempuan boleh, enggak apa-apa. Nah, kalau maksudnya Ibu Debi, apa? Ibu Debi betul ya? Kalau Ibu Debi itu kan mungkin maksudnya kalau dari anak laki-laki punya anak laki-laki, itu saudara laki-lakinya lagi punya anak perempuan, kan itu dari jalur laki-laki itu maksudnya. Mungkin itu yang maksud Ibu, tidak boleh gitu ya? Boleh juga tetap, walaupun nah, misalnya gini, gimana? Misalnya gini, Bu Maulana punya anak laki, terus punya anak laki-laki, gitu. Jadi nih cucunya mau nikah kan nggak boleh kalau Nah, enggak. Itu yang saya katakan tadi. Ya. Di Jawa itu namanya pancerwali namanya. Pancerwali itu memang saya ulang tadi, sepupu itu bisa jadi wali, bisa. Tapi bisa jadi suami juga sepupu itu. Bisa jadi wali, bisa jadi suami juga. Tidak ada masalah. Ingin tahu contohnya siapa? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menikah dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Itu Sayyidina Ali itu bisa jadi walinya Siti Fatimah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu anak laki-laki dari saudara laki-lakinya ayahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Sayyid Abdullah punya adik namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak laki-laki. Berarti dengan Nabi kan sepupu laki-laki ini. Ini bisa jadi wali bagi Siti Fatimah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Nabi. Boleh. Jadi pancer wali dalam bahasa Jawanya itu. Nah, itu masih boleh nikah, tidak ada masalah.
Jadi sepupu bukan mahram ya. Jadi boleh menikah. Salah satu pamannya adalah sang pemuka syuhada, sang singa Allah yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Pamannya yang lain adalah Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an, orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah dan orang yang suka menolong siapa saja yang memerlukan pertolongan. Saudara laki-lakinya adalah orang pertama yang digelari dengan gelar Amirul Mukminin, pemegang pertama bendera Panji yang pertama kali dikibarkan dalam Islam dan menjadi salah satu syuhada di medan jihad, yakni Abdullah bin Jahash radhiyallahu an. Jadi saudara laki-lakinya adalah orang pertama yang digelari dengan gelar Amirul Mukminin, pemegang pertama bendera Panji yang pertama kali dikibarkan dalam Islam yang menjadi salah seorang syuhada di medan jihad, ini Abdullah ibn Jahsh. Saudara lakinya yang lain adalah salah seorang penyair dan sastrawan Islam terkemuka, yakni Abu Ahmad ibn Jahsh radhiyallahu an. Saudara perempuannya adalah salah seorang wanita yang pertama kali masuk Islam, yakni Hannah binti Jahsh radhiyallahu anha. Pokoknya dikelilingi orang-orang mulia lah, dikelilingi orang-orang yang mulia. Berarti beliau hidup di tengah lingkungan orang-orang yang mulia. Ya ini perlu diperhatikan juga, bukan apa-apa, karena kan lingkungan itu membentuk pribadi itu. Kelahirannya sekarang, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha dilahirkan di Mekah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Beliau tumbuh dan berkembang di rumah tangga yang mulia, bernasab baik dan berdarah biru, maksudnya ningrat lah, keturunan yang mulia. Dalam Islam keturunan itu mesti diperhatikan, karena biasanya kalau kita pengen tahu seseorang itu biasanya sih ya nggak jauh-jauh dari kakek neneknya lah, nggak jauh-jauh, walaupun tidak selalu sama sih, cuman identik itu akan selalu ada. Ya bukti bahwa tidak selalu sama itu misalnya Walid bin Mughirah radhiyallahu anhu itu kan preman pol, kafir pol, tapi anaknya gelarnya Saifullah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Abu Lahab atau Abu Lahab yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran di surah Al-Lahab itu. Tapi putrinya Darrah radhiyallahu anha itu ulama besar. Ya, yang saya maksud nggak selalu sih gitu maksud. Tapi umumnya bapak yang ngono ndak adu-adu anaknya biasa yang ngono biasanya. Saya itu nggak saya jauh-jauh lah. Kadang kalau anak saya bertingkah apa, saya itu merenung ke saya sendiri. Iya, aku pian yang ngono. Saya dulu juga gitu. Ya begitulah kira-kira. Kadang kalau saya nggak merasa begitu, saya tanya istri saya, sama bilang ngono apa? Ya, kadang enggak juga loh. Terus apa itu apa ya? Kadang lingkungannya juga mungkin. Itu seperti itu. Makanya ya sedikit banyak oleh Islam itu diperhatikan. Walaupun tetap garis bawahnya adalah far bidzatid taribat yadan. Pilih yang agamanya bagus, maka engkau akan beruntung. Sayyidina Umar ketika beliau ketemu dengan seorang keluarga miskin yang ibunya mencoba curang mau jual susu itu, tapi putrinya bertahan untuk tetap berlaku jujur. Sayyidina Umar mendengar itu, langsung beliau setelah membantu keluarga itu balik ke rumahnya menemui putra-putranya. Ini ada wanita gadis yang solihah, yang jujur. Siapa di antara kalian yang mau menikahinya? Itu enggak ada yang mau itu, karena kan dari keluarga miskin kan. Tapi Sayyidina Umar mengatakan putra siapa yang mau menikahinya? Kata Sayyidina Umar, lek gak ono sing rapi tak rapi dhewe lho mari ini. Kata Sayyidina Umar gitu. Akhirnya ada satu putra yang mau. Dan dari situ, dari perempuan, dari wanita yang solihah itu, yang dikenal miskin tapi jujur itu pada akhirnya nanti lahir Umar bin Abdul Aziz itu radhiyallahu anhu, yang menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah, yang terkenal jujur dan adil itu, yang
namanya ditulis dengan tinta emas itu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi nggak selalu bahwa kalau nasabnya dari keluarga biasa-biasa terus jadi orang biasa, dan banyak orang-orang dari keluarga biasa jadi luar biasa itu ya banyak. Walaupun juga banyak orang yang dari keluarga mulia jadi terhina itu ya banyak. Allah Akbar. Ya makanya bukan acuan pokok, cuman jadi pertimbangan aja. Jadi pertimbangan. Tapi yang paling utama adalah agama, itu yang paling pokok itu. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Saya sering sampaikan kalau masalah agama itu terutama calon-calon pengantin. Pengertian agama itu tidak harus kemudian sudah jadi. Tapi mau diajak berproses itu juga termasuk dalam kategori ya agamanya bagus. Kan mohon maaf ya, ada sebagian orang itu yang memang namanya orang kan semua butuh proses. Dan proses itu kan perlu dimengerti, butuh kelapangan dada. Nah, selama yang bersangkutan masih mau diajak berproses, ya berarti itu potensial agamanya bagus. Kecuali memang tidak mau diajak berproses, artinya bertahap. Itu seperti itu. Ya sama dengan ekonomi itu. Ekonomi kan nggak harus jadi sekarang kan. Tapi kita lihat semangat usahanya, semangat kerjanya, ndak malesnya. Kalau orang nyebutnya etos kerjanya gitu. Bukan kalau dia punya tipe orang yang punya etos kerja yang bagus, jangan lihat sekarangnya. Yang penting dia mau usaha itu udah bagus. Tapi kalau sudah belum apa-apa etosnya kok etos hasil, mualas kerja, bukan apa-apa ya. Kedepannya itu yang perlu diantisipasi. Allah, jadi nggak harus jadi sekarang. Yang penting ada potensi jadi gitu lah. Ya tentu semuanya berproses. Semuanya berproses. Sebagaimana dulu kita juga berproses, maka orang lain pun butuh juga berproses. Sebagaimana dulu kita mau dimengerti prosesnya, maka orang lain pun juga ingin dimengerti prosesnya. Itu seperti itu. Beliau menapaki masa remajanya di tengah-tengah kota Mekah. Beliau mendapati dirinya termasuk wanita yang mulia dan utama, menghimpun garis keturunan yang mulia, martabat yang tinggi dan kecantikan diri yang sempurna. Beliau termasuk dikenal cantik, termasuk dikenal wanita yang cantik, radhiyallahu anha. Jiwanya dipenuhi kerinduan kepada kebenaran manakala dia melihat kaum Quraisy mempraktekkan paganisme dan melakukan berbagai tindakan jahiliyah. Beliau merindukan kehidupan yang suci, bersih dan tentram. Seorang hamba dapat mengenal Rabb-nya, setiap manusia dapat bersama sesamanya dengan aman, damai, saling mencintai, saling bersaudara, jauh dari kelaliman majikan dan kezaliman budak dan pendoliman budak. Jadi belum apa-apa jiwanya udah berontak melihat yang terjadi di kalangan masyarakatnya yang jahiliyah itu. Ini persis dengan Nabi kita Muhammad SAW kan. Di saat masyarakatnya jahiliyah itu Nabi resah. Maka beliau mikirkan solusinya. Beliau sering bertahanus di Gua Hira. Dan disitulah yang kemudian beliau mendapatkan wahyu itu. Nah, rupanya orang-orang yang mulia itu memang bukan orang biasa-biasa ya, yang selalu mengiyakan tradisi masyarakatnya. Karena mereka akan selektif untuk menfilter ke tradisi itu apakah patut untuk diikuti atau tidak patut untuk diikuti. Sambil contoh gini misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan tinggal di lingkungan di mana orang menuhankan Namrud dan menuhankan berhala. Beliau di usia yang masih sangat belia itu udah mendebat ayahnya yang notabene pamannya ya, bukan ayah kandung, Azar. Karena apa sih kok gini nih kok? Ini ada apa tuh kok begini kok? Enggak patung dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri ya, itu kan berontak itu. Nah, apalagi di masyarakat jahiliyah di masa Nabi itu saat itu, ini orang bagaimana ya kok? Teler, zina, apa macam-macam, pokoknya judi, gak karu-karuan lah. Cuman memang ada ciri khas masyarakat Mekah itu.
Yang paling kafir sekalipun itu kalau ketahuan bohong itu malu. Jadi bagi mereka bohong itu aib. Itu ciri khasnya masyarakat Mekah. Yang jahiliyah sekalipun. Jadi kalau sampai ketahuan bohong, iya. Kalau ketahuan nggak jujur itu malu mereka. Aib itu. Makanya orang Mekah itu dikenal orang yang apa adanya. Kalau seneng ya kelihatan, kalau nggak seneng ya kelihatan. Jadi lah iya gak wis. Jadi kalau iya kalau enggak udah jelas itu. Itu seperti itu. Jadi nggak ada pura-puranya, itu orang Mekah. Karena kalau mereka berpura-pura mereka malu. Kalau ketahuan bohong itu mereka malu. Bukan berarti mereka semuanya jujur, enggak. Cuma kalau ketahuan bohong mereka malu. Jadi bagi mereka bohong itu aib. Itu padahal itu masa jahiliyah. Itu kelebihan mereka di antaranya. Kelebihan mereka. Matahari Islam mulai mampu menyinari tengah kota Mekah dan segera saja saudara kandungnya Abdullah ibn Jahash radhiyallahu anhu masuk Islam. Abdullah radhiyallahu anhu adalah seseorang yang pertama kali memeluk Islam. Dia memanggul amanah dakwah dan tabligh kepada siapa saja yang berada di sekitarnya. Beliau mengajak dua orang saudara lelakinya, lantas keduanya memeluk Islam. Dia juga berdakwah kepada dua saudara perempuannya, yakni Zainab dan Hamnah radhiyallahu anhum. Keduanya juga bersedia masuk Islam. Mereka semuanya memasuki agama Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan kebahagiaan yang bertahta di dalam hati mereka. Jadi kita ini sebenarnya harusnya seperti Abdullah ibn Jahash itu. Kalau sudah mendengar kebenaran itu jangan disimpan sendiri, tapi disampaikan kepada orang lain, ajak orang lain untuk menuju pada kebenaran yang kita ketahui itu. Kalau bahasa sederhananya, ilmu kita belajar, terutama ilmu agama itu ya jangan bermanfaat untuk kita saja. Kalau bisa ya diajarkan kepada keluarga dan siapapun yang kita temui. Ya tentu konsepnya nggak harus tadi saya ngaji gindak, tidak harus gitu. Tapi paling enggak kalau ada hal yang patut untuk kita sampaikan ya kita sampaikan. Jadi paling enggak kita ada modal ilmu lah untuk memberikan nasihat. Misalnya ada masalah di keluarga, kalau mama sih pernah ngaji begini. Nah, sebaiknya kalian gini aja deh. Kalau misalnya kita didesak karena kita tidak tahu, entah gini nih, mama mau nanya dulu sama ahlinya ya karena mama belum tahu misalnya. Tapi paling enggak kita ada bekal ilmu, supaya ilmu itu bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita tapi keluarga kita, syukur-syukur banyak orang. Itu seperti itu. Jadi ada sepatutnya kita itu semangat untuk berdakwah gitu, mengajak orang lain dalam kebaikan. Karena kalau kita senang ngajak orang dalam kebaikan, sehingga kemudian orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang baik juga kan enak. Jadi punya banyak kawan untuk bersama-sama berbuat baik. Walaupun memang dakwah itu pasti ada yes and no-nya itu. Kadang ada yang senang, ada yang nggak senang, itu biasa. Ya tinggal caranya aja lah. Tinggal caranya aja. Ya tapi jangan katrok juga. Mentang-mentang baru ngaji, baru taklim, semangatnya bukan mengajak tapi menyalahkan. Nah, itu repot ini. Kan ada sebagian orang itu gitu. Karena baru tahu, baru melek, semangatnya bukan mengajak tapi menyalahkan. Yang betul itu semangat mengajak, merangkul bukan memukul, beri kabar gembira bukan menakut-nakuti. Itu prinsipnya itu. Hijrahnya beliau ke Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah. Tatkala orang-orang musyrik semakin keras menekan kaum muslimin di Mekah, menyakiti mereka dengan tindak kekerasan yang luar biasa dan menimpakan berbagai bentuk siksaan terhadap mereka, Zainab radhiyallahu anha dan para wanita yang lainnya pun mengalami gangguan dan penyiksaan dari kafir Quraisy. Inilah bayaran din, ya konsekuensi dari memegang satu kebenaran kadang ya ditindas begitu. Hari ini pun orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran juga tidak sepi dari fitnah kan, ya yaitu konsekuensi.
konsekuensi dakwah. Karena gini, kata Imam Ghazali rahimahullah, orang itu kalau beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan. Tapi kalau berdakwah itu ngajak perang setan. Jadi ketika Bu Dokter beribadah, sholat misalnya, itu durhaka kepada setan. Tapi ketika Bu Dokter mulai mengajak orang dalam kebaikan, menasihatkan kebaikan, itu Bu Dokter ngajak perang setan. Sehingga setan itu akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia untuk menfitnah orang yang berdakwah itu. Makanya orang berdakwah itu nggak akan sepi dari fitnah. Ada saja. Tapi balik-balik kita nuruti omongnya uang nggak tadi uang. Saya itu mengambil satu kesimpulan sederhana setelah saya berkecimpung dalam dunia dakwah yang tidak tahu berapa tahun saya berkecimpung di dunia dakwah itu. Saya mengambil kesimpulan gini. Dakwah itu bukan soal orang suka atau tidak suka. Yang penting Allah suka sama kita, itu aja. Ya tentu kita menyampaikan dengan sebaik mungkin. Bahwa ada risiko orang nggak seneng, orang nyinyir, orang menyalahpahami, orang menfitnah sebuah banokono. Orang nggak cocok ya biarin aja. Yang penting kita berusaha menyampaikan dengan sebaik mungkin. Semuanya yang kita fokuskan adalah pada penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Makanya dulu guru saya mengingatkan, orang berdakwah itu yang harus dikuatkan tuh ikhlasnya. Itu orang berdakwah. Kalau nggak ikhlas, sibuk dengan penilaian orang, nanti kita akan terpenjara oleh penilaian orang itu. Malah nggak bebas kita itu, malah nggak, ya tertekan itu. Ada jamaah ngomong apa dimasukkan dalam hati, ada orang komen apa dimasukkan dalam hati. Wah, lama-lama TBC dokter. Tekanan batin maksudnya. Yang gangguan terhadap Ya. itu bentuk gangguannya seperti apa? Kalau dari manusia itu bisa dalam bentuk omongan-omongan yang nggak benar. Jadi misalnya diberitakan yang nggak benar apa gitu. Itu kalau dari manusia. Kalau dari jin sihir. Kalau jadi fitnah itu kalau dari bangsa manusia ya mereka berulah lah. Sekarang apalagi zamannya medsos ya. Bu Ratna saya videokan, saya kesankan jelek bisa. Padahal Bu Ratna lagi ngaji, tapi saya kesankan jelek bisa. Sekarang orang mau bentuk bibirnya bisa diolah-olah oleh media, dikesankan, iya, dinarasikan tidak baik itu bisa sekarang itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita itu dari manusia. Kalau dari bangsa jin itu sihir biasanya, sihir. Makanya seorang dai, orang yang berkecimpung di dunia dakwah itu harus kuat zikirnya, doanya, agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya panah-panah setan dari bangsa jin itu juga dilemparkan juga. Itu seperti itu. Kalau misalnya Nggih. pernah baca kalau yang wanita-wanita di Palestina itu kan mereka diperkosa ya sama Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu gimana ya, kan saya nggak bisa membayangkan ya kalau terjadi pada diri kita. Ya. Bisa jadi kan wanita-wanita itu mungkin ya ingin bunuh diri, mungkin ya dalam hati Ya. sudah merasa tidak bertahan. Ya. Kondisi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi memang kondisi perang itu memang seperti itu. Itu terjadi tidak hanya sekarang, dari zaman dulu. Jadi tentu orang yang terdolimi dengan orang yang tidak terdolimi itu berbeda keadaannya. Ya, keadaan mereka yang seperti itu, kalau mereka bersabar tentunya itu pahala sangat besar di hadapan Allah. Dan kita yang mendengar berita itu nggak boleh tinggal diam. Paling nggak kita peduli walaupun hanya dengan satu, keberpihakan kepada mereka yang dizalimi. Yang kedua, doa. Nah, syukur-syukur kalau kita punya kemampuan membantu lebih, entah secara materi atau dengan kekuatan politik atau apa. Dan kita tidak bisa berkata apa-apa selain dari ya kita juga berdoa untuk mereka dan kita agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak bisa ngomong itu mudah ya, karena itu satu hal yang memang
Tapi memang Palestina itu beda sih ya. Karena itu tanah yang diberkahi oleh Allah, sehingga mental mereka itu bukan mental kayak kita ini. Mereka itu tidak takut mati yang mereka itu. Baik muslim maupun non muslimnya. Bagi laki-laki maupun perempuannya. Baik tua maupun mudanya. Enggak tahu mentalnya beda pokoknya gitu. Dengan izin Allah. Karena memang negeri yang diberkahi oleh Allah itu beda. Waktu di zaman Rasul apakah seperti itu juga? Jadi kan ada juga wanita-wanita Iya. seperti kalau kita kan maunya kan disiksa gitu ya. Iya. Tapi apakah ada Hebatnya masyarakat Mekah itu juga, walaupun mereka jahiliyah, mereka merasa malu kalau berzina. Ya, itu hebatnya masyarakat Mekah itu. Masyarakat Mekah itu malu. Jadi sahabiah namanya Hindun radhiyallahu anha, itu istrinya Abu Sufyan radhiyallahu an. Ketika Nabi menjelaskan tentang perzinahan, kan beliau termasuk tokoh kafir kan. Beliau mengatakan, kok enggak kepikir oleh kami ya Rasulullah berbuat zina itu. Ada ya orang senista itu ngomong gitu. Itu padahal beliau ini tokohnya orang jahiliyah, Hindun yang mengunyah hatinya Hamzah radhiyallahu an. Jadi hebatnya masyarakat Mekah itu hebatnya masyarakat Mekah itu. Nah, ini kan bedanya yang dihadapi oleh masyarakat Palestina kan, orang yang Quran nyetempel mentalnya mental monyet kan. Mentalnya mental babi yang dihadapi oleh masyarakat Palestina ini. Ya terus ini bagaimana monyet, bagaimana babi. Kira-kira begitulah. Kita doakan ya, semoga segera Allah hentikan kezaliman kaum Zionis untuk orang-orang Palestina itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan diberikan kemerdekaan yang sempurna untuk masyarakat Palestina. Amin Allahumma amin insyaallah. Sehingga Masjidil Aqsa kita leluasa untuk sholat dan beribadah di dalamnya dengan aman, dengan selamat, dengan bahagia, tanpa gangguan apapun. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Lanjut. Hijrahnya ke Madinah itu. Inilah bayaran din, derma, pengorbanan dan harga mahal yang harus dibayarkan. Tiada jalan lain untuk menghadapinya kecuali kesabaran. Karena jalan menuju jannah itu selalu ditutupi dengan berbagai hal yang dibenci manusia. Umumnya memang begitu. Kalau bahasanya Nabi, huffatil jannatu bil makarih. Jadi jalan ke surga itu dipagari dengan aneka hal yang tidak disukai. Tidak disukai oleh nafsu maksudnya. Tapi kalau sudah tunduk nafsu dalam syariat, justru perjalanan ke surga itu indah sekali. Cuman orang yang nggak paham, nyangkanya itu nggak enak. Sebenarnya begitu. Contoh. As-salatu khairum minan naum. Enaknya tidur atau bangun? Yang kalau kita ngomong nafsu pasti enakan tidur kan? Tapi bagi yang paham, bangun itu lebih baik. Karena kalau kita bicara agama, itu yang benar. Bicara kesehatan itu lebih sehat toh, daripada kalau kita tidur. Nah, itu sama dengan puasa Ramadan besok itu. Kalau nuruti nafsu dan syahwat kan maunya nggak usah puasa kan. Tapi bagi yang paham tentang nilai Ramadan dan puasa di dalamnya, tentu akan milih puasa. Iya betul. Nah, yang ngerti ilmu kesehatan pun juga milih puasa kan gitu. Bagi yang mengerti aja, bagi yang nggak ngerti, dan seterusnya. Ya, jadi memang nampaknya aja tidak enak, tapi sebenarnya perjalanan ke surga itu indah sebenarnya. Makanya bagi para dai-dai yang berdakwah, bagi para pejuang-pejuang Islam itu, walaupun aral merintang dengan berbagai macam cobaan, itu bagi mereka yang paham tentang dunia dakwah ya dinikmati aja, karena ini kesempatan untuk dosa dirontokkan oleh Allah, kesempatan untuk derajat diangkat, kesabaran untuk mendapatkan ampunan dan pemaafan. Begitu aja pikirannya itu. Makanya kalau kita mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan kita itu, segera katakan di sini ada ampunan Allah, di sini ada pemaafan dari Allah. Udah gitu aja, agar kita lebih bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan itu. Kalau kata Syekh Dangdut Romai Rama gimana itu? Gimana lupa saya itu? Ternyata jalan kalau mau sembahyang tidak usah membayar, kalau mau puasa
tidak usah membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah gitu. Ada begitu. Kalau mau melacur penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya gitu. Ternyata jalan ke neraka susah jalannya, walaupun susah anehnya banyak yang suka gitu. Itu kata Syekh dan Tutur Mairama. Allahu Akbar. Tatkala Allah mengizinkan untuk berhijrah ke Madinah, Bani Jahaj pun berhijrah ke sana. Zainab radhiyallahu anha tinggal di bawah naungan orang-orang Ansor. Orang-orang yang menepati kampung itu di Madinah maksudnya, dan beriman sebelum Muhajirin, sebelum kaum Muhajirin. Jadi sebelum Muhajirin datang mereka sudah beriman terlebih dahulu. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka keinginan kepada apa yang diberikan kepada Muhajirin. Kemudian mereka mengutamakan Muhajirin daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sangat memerlukannya. Yang membuat hati kaum Ansor seperti ini siapa? Allah. Allah tautkan hati mereka kepada Muhajirin sehingga mereka sangat mencintai Muhajirin dan Muhajirin sangat mencintai mereka, saling mencintai. Saling mencintai ini yang bisa membuat begini siapa? Allah. Kita tidak bisa. Allah berfirman dalam ayat yang lain begini, walaupun kau wahai Nabi mendistribusikan emas satu gunung sekalipun, engkau tidak akan bisa membuat hati mereka bersatu. Akan tetapi Allah lah yang membuat hati mereka itu bersatu. Seorang suami ingin menaklukkan istrinya dengan duit misalnya. Kalau Allah bilang tidak bisa, nggak bisa. Tapi kalau Allah bilang bisa, bisa. Jadi titik tekannya bukan pada duit. Titik tekannya adalah pada bagaimana Allah berkenan atau tidak menyatukan hati suami dan istri itu. Demikian juga orang tua dan anak-anak dan orang tua. Tapi nyatanya istri saya itu takluk dengan uang saya, Ustadz. Oke, memang iya. Tapi berapa banyak pasangan yang selingkuh dengan harta pasangannya? Kalau Allah berkehendak, ya, gak ada yang sulit kan? Allahu Akbar. Saya pernah punya jamaah. Ini awal-awalnya ada smartphone. Awal-awal ada smartphone. Jamaah saya ini seneng ngelihat istrinya. Karena seneng kalau mau tidur dikasih. Kalau mau tidur baca Al-Quran dulu, wudhu dulu. Seneng pokoknya ngelihat istri itu dia seneng. Selalu kalau mau tidur baca Al-Quran dulu, sholat. Seneng ya, suaminya itu seneng. Karena seneng oleh suaminya diberikanlah smartphone. Ini masih awal-awalnya smartphone, belum kayak sekarang smartphone. Kata istrinya ngeluh, suaminya ngeluh ke saya. Saya itu sayang sama dia karena sering baca Quran, mau tidur. Saya berikan smartphone Ustaz. Bukannya baca Quran, sibuk WA-WA-an, chatting-chattingan. Belakangan saya tahu chattingan sama teman-teman SMA-nya dulu Ustaz. Akhirnya saya nah itu kan. Berarti yang bisa menguasai hati itu siapa? Allah. Itu kisah nyata itu. Jadi ada yang begitu. Itu sekelumit cerita, belum cerita-cerita yang lain kan itu. Dan itu terjadi. Makanya saya ulang, yang bisa menyatukan hati itu adalah Allah. Maka jangan lupa baik-baik kepada Allah. Itu mirip dengan seorang tua yang ngeluh ke saya, anak saya itu Ustaz, saya sekolahkan sampai ke Jepang. Pulang-pulang itu sekolah, kerja di perusahaan yang bonafit lah. Gajinya besar, dia bilang gitu. Nikah Ustaz. Belum. Anak saya itu tapi pelit sama orang tua Ustaz. Sama orang tua itu pelit dia bilang gitu. Udah itu nikah dapat istri yang pelit juga katanya. Ya Allah saya bilang gitu. Beliau bilang gitu. Pernah Ustaz main ke rumah bawa mangga 2 kilo.
Dalam hati saya, tumben nih bawa mangga 2 kilo. Dimakan sendiri tuh mangga Ustaz katanya. Ya Allah, ya Allah. Ini kisah nyata. Saya bilang sama bapak itu kurang lebih gini, saya sampaikan gini. Yang bisa membahagiakan kita itu bukan kita, Pak. Yang bisa membahagiakan kita bukan anak kita, Pak. Yang bisa membahagiakan kita bukan anak kita, Pak. Yang bisa membahagiakan kita adalah yang menciptakan anak kita. Jadi anak kita itu tidak bisa membahagiakan kita, Pak. Yang bisa membahagiakan itu yang menciptakan anak kita. Maka kalau Bapak ada masalah dengan anak Bapak jangan hanya sibuk dengan anak Bapak. Bapak menghadap sama penciptanya. Itu kan yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu itu beliau pernah mengeluhkan putranya yang namanya Ali, namanya anaknya Ali. Beliau sudah capek dari anaknya namanya Ali itu. Beliau sampai doa gini sama Allah, ya Allah, segala daya upaya sudah hamba kerahkan untuk mendidik anak hamba Ali. Tapi anak hamba ini kayak ndewablek ya Allah. Maka ya Allah, ini doanya beliau, ya Allah, kata beliau itu, didiklah Ali untuk hamba. Karena beliau merasa capek, diserahkan kepada Allah sambil berkata, ya Allah, didiklah anak hamba Ali untuk hamba. Didiklah anak hamba Ali untuk hamba. Selang berapa waktu anaknya ini jadi alim, bahkan mengalahkan keulamaan bapaknya. Fudail bin Iyad kan ulama besar itu. Putranya bernama Ali ibn Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu ini, rahimahullah, ini ulama besar mengalahkan keulamaan bapaknya bahkan. Itu namanya, itu barokah doa apa tadi, ya Allah, didiklah anak hamba Ali untuk hamba. Ya, saya ke anak-anak saya juga gitu. Cuma kalau saya ngomongnya gak kayak Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu kan ngomongnya segala daya upaya telah hamba kerahkan untuk mendidik anak hamba. Kalau saya nggak gitu, ya Allah, ampunilah kebodohan hamba, kecerobohan hamba dalam mendidik anak-anak hamba. Maka tolong didiklah anak hamba untuk hamba ya Allah. Didiklah anak-anak hamba untuk hamba ya Allah. Jadi saya mohon pada Allah agar Allah berkenan mendidik anak-anak saya untuk saya. Paham maksudnya? Nah, saya mohon seperti itu. Ya semuanya kembali pada Allah. Dan memang kita tidak patut berharap kepada selain Allah, itu nggak patut. Sepatutnya berharap hanya kepada Allah. Gak usah berharap sama anak, nggak usah berharap itu hanya sama Allah aja. Anak itu kita doakan aja. Kita doakan, kita didik sebaik mungkin, kita doakan. Semoga menjadi anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak yang qurratu a'yun. Kita doakan. Kalau kita berharap banyak pada anak, di samping salah juga kecewa biasanya. Mending sama Allah aja. Bahwa ada hal yang perlu kita ingatkan. Seperti misalnya perihal berbakti pada orang tua. Itu saya ingatkan. Saya sering ngomong karena saya, kalau mau dapat pahala paling besar nih, berbakti sama ummah nih, sama ibunya maksudnya, sama orang tua. Ini kalau bukan karena perintah agama, saya nggak akan sampaikan, karena dikira narsis nanti. Karena perintah agama kita sampaikan. Doakan orang tua ini, doakan supaya kalian hidupnya dimudahkan oleh Allah. Karena di balik berbakti pada orang tua itu ada kemuliaan-kemuliaan. Allahu Akbar. Dan anak itu macam-macam. Nah, anak itu jangankan anak orang lain ya, yang sekandung aja, antara kakak adik aja kadang berbeda. Ya itulah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya, masing-masing. Makanya tidak usah berharap sama makhluk, berharap hanya kepada Allah saja. Zainab radhiyallahu anha menikmati kehidupan di kota ini, di mana dia dapat menjalankan agamanya dengan aman. Dia dapat menyatakan agamanya secara terang-terangan, mengumumkan keimanannya dan dapat berderma kepada orang-orang miskin dengan hartanya. Zainab radhiyallahu anha adalah wanita yang rajin saum dan rajin mengerjakan salat malam. Selain berbisik kepada Rabb-nya, dia adalah perempuan yang mencintai kebaikan untuk kaum muslimin, menyayangi mereka serta berdakwah untuk menggapai kemenangan, kekuatan serta untuk meninggikan kalimat Allahu Rabbul Alamin. Pernikahannya dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu an, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau yang ini Pak boleh.
Boleh Bu, boleh. Monggo. Sebentar. Iya, sik Bu, sik wonten iki wonten sing naklet nih Bu Maulana. Nggih. Nggih. Baik. Jadi nggih, baik saya jawab nggih. Dalam Islam berbuat baik pada sesama itu tidak dibatasi oleh agama. Mau muslim maupun non muslim, kita kepada semuanya harus baik. Justru memang ketika kita berbuat baik pada sesama itu, kalau dia orang di luar Islam, kita niatkan dalam hati, mudah-mudahan orang itu tertarik untuk masuk Islam. Jadi kita punya niat dakwah. Tetap tulus kita karena Allah membantu. Mau dia masuk Islam, nggak masuk Islam, tetap kita bantu karena Allah. Karena dalam Islam kita nggak boleh paksa orang di luar Islam masuk Islam. Tapi berharap agar dia tertarik untuk masuk Islam, itu hal yang utama, hal yang bagus. Sehingga ketika kita berbuat baik pada dia itu, kita punya dua nilai Bu Maulana. Yang pertama nilai kebaikan itu sendiri, yang kedua nilai dakwah. Saya kira itu boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. So, ini kalau orang yang ngaji nih Bu Nani Firdaus itu pernah cerita itu ketika beliau di Singapura itu, ketika beliau berinteraksi dengan kawan-kawannya di sana yang notabene banyak non muslimnya, itu kan temannya berkata kan, orang Islam yang baik kayak kamu itu ada ya. Berarti kan selama ini sebagian mereka itu mengenal Islam itu tidak. Iya, itu kata Bu Nani, kalau orang yang ikut ngaji mungkin pernah cerita ke saya gitu, seingat saya itu seperti itu. Jadi itu bagian dari nilai dakwah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Yayu. Oke Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seandainya adik saya mau menikahkan dengan putranya Pak D saya dari bapak, apakah boleh? Anaknya adik saya perempuan. Adiknya laki-laki. Adik saya laki. Terus Putranya Pak D laki-laki juga. Terus Putranya Pak D laki-laki, Pak D-nya laki-laki. Terus mau dinikahkan dengan anak perempuannya. Yang anak perempuan dengan anak laki-lakinya. Kalau adik saya anak perempuannya, terus putranya Pak D saya anak laki-lakinya, tapi dari pihak laki-laki. Boleh apa tidak gitu ya? Iya. Jawabannya boleh. Boleh. Tidak apa-apa, karena gini, kan Pak D-nya jenengan itu dengan adiknya jenengan atau dengan jenengan itu kan mahram. Nah, tapi anaknya Pak D jenengan dengan anak jenengan, bahkan dengan jenengan itu bukan mahram, sehingga boleh menikah, tidak ada masalah. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo. Oke.
Sampun? Kalau untuk sholat dalam madzhab Syafi'i iya. Kalau untuk sholat dulu, jenengan sholat niat batal sholat, itu nggak jadi batal sholat, itu sudah batal sholatnya. Kalau untuk sholat yang saya tahu dalam madzhab Syafi'i. Kalau untuk puasa, saya pernah baca ada 2 pendapat yang saya tahu. Kalau untuk puasa, ada orang misalnya dia niat membatalkan puasanya, tapi dia belum berbuat sesuatu yang membatalkan puasa. Apakah batal puasanya? Pendapat yang pertama mengatakan batal memang, karena dianggap dia sudah berniat untuk membatalkan puasa. Tapi kalau yang bersangkutan kemudian tidak berniat membatalkan puasa, kalau pendapat yang kedua mengatakan tidak batal selama tidak ada aksi membatalkan puasa. Ada 2 pendapat memang. Nah, tapi saya terlepas itu saya mau luruskan dulu gini. Niat itu apa sih? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Itu namanya niat. Jadi ketika ibu memang bertekad mau batal betul, ya batal sudah. Ya. Tapi kalau ini mau musafir batal nggak ya? Batal nggak ya? Belum niat itu. Ya kan masih batal nggak ya? Batal nggak ya? Iya. Belum niat. Niat itu memang ditekadkan mau batal. Udah saya nggak mau puasa. Tekad gitu memang. Tapi kalau ini kan enggak, misalnya ini musafir nih. Ntar batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah, itu belum niat itu. Kalau itu masih syak, ragu-ragu namanya. Tapi kalau Bu Dokter udah batal? Udah batal. Itu sebenarnya begitu itu kalau yang lebih berhati-hati, pendapat yang lebih berhati-hati memang batal memang. Tapi saya pernah baca juga pendapat yang mengatakan selama dia tidak beraktivitas dengan aktivitas yang membatalkan puasa, dia tidak batal. Kecuali sholat. Kalau sholat batal itu kalau sholat. Nah, tapi ya tadi niat itu apa sih? Kesengajaan kuat gitu loh. Nah, kalau ibu tidak punya kesengajaan kuat, ya berarti belum niat namanya. Masih gamang lah istilahnya gitu. Wallahu a'lam. Kalau saran saya, kalau musafir ya, udah tekad puasa tetap aja. Udah nggak usah punya niat batal, tetap puasa aja. Bahwa kalau di tengah jalan kayaknya menunya enak deh, ya udah batalin aja. Dikonkretkan. Tapi kalau menunya enak, makan nggak ya? Batal nggak ya? Itu kan masih ragu, belum tekad batal kan, masih ragu. Ya kan misalnya, contohnya gitu tuh misalnya, iya, itu belum batal itu. Kenapa? Karena belum bertekad, masih syak, ragu-ragu. Kalau udah bertekad betul, wah enak nih, udah batal, ya udah batal. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Batalnya sahur Pak Ustaz. Ya, kenapa? Batasnya sahur itu kan bunyinya azan ya Pak. Terus. Nah, terus kemudian itu azan mulai Allahu Akbar apa boleh sampai akhir azan. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita terlambat gitu kan, terus itu makanya sebelum azan selesai. Itu bagaimana? Saya mau baca dulu hadisnya ya. Hadisnya dari Abi Dawud. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pas mau minum, sahur itu, pas mau minum dengar adzan. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak diminum? Kata Nabi boleh. Terus beliau bersabda gini, barang siapa yang bersahur mendengar adzan, adalah dia mensegerakan menyelesaikan yang masih ada di tangannya. Tangannya, bukan yang di piring, bukan yang di tangan. Nah, tapi tunggu dulu. Pensara hadis itu menyatakan bahwa adzan yang dimaksud dalam hadis itu adzan sebelum subuh. Bukan adzan subuh. Itu ya imsak, itu adzannya sahabat Bilal. Bukan adzannya sahabat Abdullah ibn Maktum. Itu menurut para pensara hadis. Sehingga hadis yang mengatakan bahwa Nabi sahur kira-kira subuh kurang 50 ayat itu bukan awal sahur, akhir sahur beliau. Itu menurut para pensara hadis. Sehingga kalau dur adzan subuh itu ibu segera selesaikan. Kalau adzannya tepat waktu, sebenarnya ibu cepat selesaikan, minum segera selesai. Itu tidak apa-apa masih. Asal adzannya tepat waktu. Ibu tahu kenapa saya berani ngomong gitu? Sependek yang saya pelajari, kesepakatan ahli falak internasional itu
waktu subuh yang ditetapkan di kita itu aslinya waktu subuh kurang 2 menit. Kecuali selain subuh. Kalau selain subuh, dari waktu yang ditetapkan itu waktu salat sudah masuk 2 menit. Contoh gini. Sekarang subuh jam 4.42 misalnya. Asal adanya tepat waktu ya, jam 4.42 adzan. Ibu belum minum, segera minum. Set. Itu aslinya waktu subuh itu jam 4.44 aslinya. Itu kesepakatan ahli falak internasional. Ya, asal adanya tepat waktu. Tapi kalau nggak tepat waktu jangan. Ya, satu. Yang kedua maghrib. Misalnya maghrib sekarang misalnya ya jam 18.17 misalnya gitu ya. Berarti maghrib itu aslinya jam 18.15 aslinya. Sudah masuk 2 menit berarti. Selain waktu subuh, waktu itu ditetapkan sudah masuk 2 menit. Kecuali subuh. Subuh ditetapkan waktu subuh belum masuk 2 menit lagi. Jadi masih kurang 2 menit. Gitu. Ya. Nah, makanya andaikan mau dipaksakan pengertian hadis itu dalam pengertian hadis adzan subuh ya, maka yang dimaksud adalah adzan subuh yang tepat waktu, itu segera selesaikan yang di tangan, bukan yang di piring. Ya, pokoknya. Apalagi yang di kulkas, apalagi yang di meja makan. Nah, itu jangan. Ya, tapi segera selesaikan. Kenapa? Karena hanya ada waktu 2 menit. Itu baru pas waktu subuh itu. Itu menurut kesepakatan ahli falak internasional. Yang saya pernah belajar ilmu falak dulu itu gitu yang saya tahu. Wallahu alam bisa. Jadi kalau di dalam ilmu falak itu ada waktu ihtiyat, waktu hati-hati namanya. Makanya bagi ibu-ibu yang buru-buru mau ke bandara, dur adzan subuh jangan langsung salat subuh. Karena pas adzan subuh tepat waktu itu waktu subuh belum masuk itu. Masih kurang 2 menit itu. Ya, nunggulah 2 menit. 2 menit setelah adzan subuh baru ibu salat subuh langsung. Itu langsung berangkat 12. Itu kalau kita belajar ilmu falak itu gitu. Iya, wallahu a'lam bishawab. Terlanjur Ustaz gimana? Semoga Allah maafkan. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau misalnya pas sholat subuh ini di dalam konteks puasa, pas ajan subuh, kita kan nggak, saya bangun saya Sering kesiangan. habis. Ibu sering kesiangan? Enggak, saya habis. Oh, enggak, kali kalau sahur sering kesiangan gitu. Oh enggak, ini di luar. Sendiri sih ya. Tapi enggak, sendiri itu perlu juga. Perlu ditemani maksudnya. Oh ya, ada anak gitu. Bercanda kalau bercanda. Kalau misalnya kita bisa tahajud nih kan, kemudian kita menggunakan Nggih. ajan subuh. Nggih. Itu kan kalau langsung sholat subuh, kita harus berhenti dulu. Kalau boleh selesai ajan subuh kita langsung sholat subuh. Kalau kita kan biasanya habis ajan subuh kita langsung sholat fajar ya. Qobliyah subuh ya. Itu kalau kita Kalau saya pribadi ya, karena sudah tahu ilmunya bahwa adzan subuh yang tepat waktu itu belum subuh, saya tunggu kalau saya. Nggak langsung, termasuk qobliyah subuhnya. Ya, biasanya saya tunggu setelah 2 menit. Setelah 2 menit saya baru qobliyah subuh. Atau kalau ada adzan ya kita nunggu sampai adzan selesai. Apa? Memang setelah adzan kan qobliyah itu. Iya. Ya. Iya, jadi nunggu 2 menit baru waktu subuh masuk itu. Ya, qobliyah subuhnya. Iya, kalau saya pribadi ya nunggu. Walaupun secara hukum ya oke, enggak ada masalah bekerjakan waktu itu toh sholat sunnah toh. Enggak ada masalah. Cuma kalau saya pribadi nunggu 2 menit paling tidak. Itu yang saya tahu. Malah ada pendapat yang mengatakan 5 menit. Tapi saya kurang sepakat. Ada itu waktu ihtiyat 5 menit itu ada. Tapi saya kurang yang saya tahu yang disepakati oleh pakar ahli falak internasional itu 2 menit yang saya tahu. Saya pernah dengar ada seorang ulama yang mengatakan 5 menit itu ada. Cuman saya kurang sepakat karena yang saya pelajari kesepakatan ahli falak internasional itu 2 menit. Itu yang saya tahu. Kesepakatan ahli falak internasional. Allah alam bisawab. Jadi jangan GR ya, adzan subuh itu memang belum, kalau tepat waktu adzannya saya ulang itu belum subuh. Subuh itu masih kurang 2 menit. Itu. kalau bangun tidur subuh sih ya nggak apa-apa, lagi aja alas-alasan antara tapi kalau langsung dari tahajud itu kan kita 14 terus. langsung kan. Oh, nggih. Takut batal. Iya. Ditunggu aja Bu Dokter. Ditunggu aja. Oh, itu maksudnya. Iya. Ustaz, Nggih. kalau misalnya kita bertetap
tetangga sama banyak juga non muslim ya. Terus mereka itu kalau setiap hari raya kita dia sering kasih kita